Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Sehat semua ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-13 Juli 2024. Dan tentunya di suasana pagi menjelang siang sebelum Mas T berangkat kerja di Sabtu ini ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya tentunya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali bergabung. Teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Untuk yang belum, yang baru salam kenal. Ataupun yang lama yang sudah sering bolak-balik atau yang baru tapi belum support Mas Tulus, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Kemudian pencet tombol loncengnya juga. Jangan lupa dibantu like-nya teman-teman. Oke, terima kasih. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber dalam dan juga luar negeri untuk semuanya saja. Doa terbaik untuk teman-teman di hari weekend ini mudah-mudahan kalian semua selalu dalam kondisi yang baik, selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan segala hajatnya, dilindungi terus sama Allah dan jauhkan dari musibah dan juga bala apapun. Amin. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang punya masalah semoga masalahnya cepat selesai, yang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi, amin. Dan yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang, semoga hutang endang lunas. Yang keadaannya kurang baik sekarang, semoga segera membaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk selalu semangat ya teman-teman, apapun keadaan dan juga kondisi kita, terus bersyukur dan juga tetap semangat. Mas Tulus lehernya rotok-rotok gatel, sudah nggak terlalu batuk, tapi olengnya kemarin kumat lagi di hari Jumat. Tetap semangat teman-teman. Jadi ya mau gimana lagi, mau kita mau kita istirahat terus kita nggak dapat uang. Tapi kalau kita mau kerja kita capek, ya wis jalani wae, dinikmati wae. Manut terus kersane Gusti ya. Sak mati aja, jangan dipaksa-paksa ya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus sesuai dengan request teman-teman, ini banyak banget yang share soal info. Nih ada kecelakaan juga di Cipularang katanya ya. Nanti Mas Tulus cari tahu dulu. Setuju bahas kecelakaan di Cipularang? Silakan terus di kolom komentar. Kalau nggak salah Cipularang sih. Sesuai request teman-teman, ini Mas Tulus pengen bahas banyaknya kejadian gempa yang terjadi kemarin 11 dan juga 12 Juli, bahkan hari ini di tanggal 13 Juli tadi pagi Batang kembali diguncang gempa dangkal ya. Dan ada pesan apa di balik kejadian gempa-gempa yang terjadi kemarin ini? Lumayan sesuai dengan yang disampaikan Cerondol dengan hitungan Mas Tulus ya. Soal olengnya, soal ininya. Kalau Mas Tulus bilang, walaupun Mas Tulus ini bukan orang sakti, tapi kadang-kadang apa jenenge
feelingnya itu mengarah ke situ gitu loh. Seakan-akan kadang-kadang ngarahnya ke situ. Dan kebetulan setelah Mas Tulus merilis video soal olengnya Mas Tulus, benar beberapa hari kemudian ternyata ada gempa. Dan kemarin juga kita sudah lihat intuisi terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah Batang dan juga Malang. Intuisinya juga masih meluas mengarah ke Indonesia Timur, dan ternyata Indonesia bagian timur ini juga beberapa titik yang paling banyak mengalami gempa. Seperti apa ulasannya? Ada pesan apa di balik kejadian ini? Mas Tulus nanti Mas Tulus akan bahas dan juga kita akan simak sama-sama ya. Tapi sebelumnya Mas Tulus masih mau ngemis di Sabtu 13 Juli 2024 ini. Mas Tulus masih butuh bantuan teman-teman untuk mendoakan atau mengaminkan doanya Mas Tulus terkait dengan doa kita. Mudah-mudahan Allah izinkan sedekah nasi box kita ada di akhir Juli 2024. Amin. Semoga amin. Allah ijabah, Allah izinkan sedekah Bumi Nusantara kita diselenggarakan di bulan Suro ini. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Kalau bantu sedekah untuk nasi box silakan ceknya di deskripsi. Rekeningnya BRI. Kalau untuk sedekah nasi box minimal 12.000 satu nasi boxnya, maksimalnya terserah kalian. Nah, kalau untuk bantu sedekah bumi silakan cek di kolom komentar Mas Tulus sematkan. Kalau nasi box minimal 12.000 ke BRI. Kalau untuk sedekah Bumi Nusantara nggak ada minimal maksimal, silahkan berapapun boleh ke rekeningnya Permata di kolom komentar paling atas Mas Tulus sematkan ya. Sama-sama atas namanya juga Tulus Rianto. Matur nuwun. Ada satu wejangan eyang yang teman-teman masih, ya Allah, mudah-mudahan, saya nggak tahu apakah ini salah satu hal yang sedang saya perjuangkan. Sampai aku tuh orang-orang yang request saja, orang request lagu, duitnya aku larikan ke sedekah bumi supaya bisa mengcover. Tapi kan ya yang request nggak banyak-banyak, rek. Sawerani ya kadang 100, kadang 50, ada yang 70.000 satu lagu. Jadi bantuan dari Mas Tulus dengan jual suara di YouTube ini nggak terlalu membantu banget, tapi ya mudah-mudahan bisa ya, sedikit-sedikit banyak ya. Jadi teman-teman yang masih pengen bantu, mudah-mudahan banyak orang-orang tergerak hatinya buat membantu sedekah bumi kita biar bisa kita selenggarakan. Karena wejangannya eyang adalah kalau bisa di tanggal 10 ini kita sudah lakukan ya, puasa sudah sedekah jenang dan lain sebagainya, sudah sedekah makanan juga teman-teman. Terima kasih ya, banyak banget yang sudah sedekah makanan atau bancai kemarin, bancai keluarganya, bancai diri sendiri. Alhamdulillah, semoga manfaat jadi berkah buat jenengan, amin. Dan kita ada anjuran lagi untuk menggelar sedekah bumi di tanggal 10 Muharram ini atau di tanggal 10 Suro, dan 10 Suro itu tinggal besok lagi, dan kita nggak tahu apakah Allah akan kirimkan orang buat membantu, orang-orang baik yang masih pengen membantu. Semoga saja masih ada ya. Yang sudah bantu terima kasih banyak. Nasi box sedekah bumi terima kasih. Semoga sedekahnya Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, mudah-mudahan amin, hajat baiknya segera Allah kabul, dan sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, orang baik, terima kasih. Oh ya, yang pesan minyak bidara untuk dalam waktu dekat ini Mas Tulus minta maaf, belum ada pengiriman. Ada pengiriman di tanggal 15 Juli ya teman-teman, di hari Senin. Jadi yang masih mau inden silahkan manfaatkan minyak bidara untuk beberapa jenis pengobatan medis maupun non medis ya. Buat urut, buat ruqyah mandiri, ruqyah tempat usaha, atau ruqyah rumah yang maaf mungkin sedang ingin dijual tapi belum laku-laku, boleh manfaatkan minyak bidara. Anak yang susah bicara, anak yang bandel, anak yang susah belajarnya kurang nyangkut ya, atau untuk ruqyah anak-anak yang nakalnya, alhamdulillah untuk orang tuanya bisa dijebak dengan dikonsumsikan minyak bidara, atau dimandikan atau diurut dengan minyak bidara. Yang susah jalan, susah bicara juga. Mau lengkap infonya, tonton video packingnya Mas Tulus. Setelah paham, langsung pesan. Formatnya seperti apa Mas Tulus kalau mau pesan? Mas, saya pesan 3, alamatnya ini, kode posnya ini, langsung WhatsApp ke nomor WhatsApp di 0857 di deskripsi. Oke, saya pesannya 3 Mas, alamat saya ini, kode posnya ini, nama penerimanya ini. Setelah Mas Tulus kirim, nanti Mas Tulus akan infokan berapa jumlah yang harus dibayar, harga dan juga ongkos kirimnya. Matur nuwun, terima kasih yang sudah pesan. Semoga
sampai. Tadi pagi sih aku cek semuanya sudah sampai ya. Untuk pengiriman minggu ini alhamdulillah di Sabtu pagi saya cek semuanya sudah sampai. Semoga manfaat jadi obat, jodoh dadi tombo, tombo teko lara lunga kersane Gusti Allah lan kabul hajate. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Silakan digeser ke menit ke 8 yang tidak suka dengan intermezzonya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini juga lumayan ya, lumayan banyak yang minta saya khususnya buat bahas gempa-gempa yang terjadi di tanggal 11 dan juga 12. Yang pertama yang teman-teman share ke saya itu adalah terjadinya gempa di wilayah Laut Tahuna di kawasan Sulawesi di sana dan tidak berpotensi tsunami. Alhamdulillah gempanya berkekuatan 7 magnitudo ya, kedalamannya di 632 km dan juga alhamdulillah gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Itu Sulawesi teman-teman ya. Kemudian tanggal 11 berikutnya ada gempa juga di NTT 4,7 gempanya. Seperti yang sudah Mas Tulus bahas sebelumnya, tanggal-tanggal ganjil di bulan ini hati-hati. Ada 4,7 di tanggal 11 Juli jam 15:32 ya. Di Timur Tengah HUT NTT itu gempa yang terjadi 11 Juli. Tadi Sulawesi, kemudian NTT, kemudian juga ada gempa yang dirasakan gempa kecil. Ini juga hal yang disampaikan kemarin soal Bali. Teman-teman Mas Tur juga mengingatkan hati-hati dengan Bali. Bali juga ternyata kemarin tanggal 11 di jam 6 kurang 7 menit atau di 17.53 terjadi gempa dengan kekuatan 3,2 di wilayah gempa bumi di wilayah Karangasem ya, dan kedalamannya 10 km dan alhamdulillah juga tidak berpotensi tsunami. Kemudian beberapa jam setelah gempa pertama terjadi juga gempa susulan tercatat hingga di 3,2 ya, dan lokasi tersebut sekitar 8 km timur laut Karangasem di wilayah Bali. Nah, kemudian kemarin tanggal 12 itu di wilayah Bengkulu ya teman-teman, di jam 18.32 juga dideteksi ada gempa dengan magnitudo di 3,3 ya magnitudonya. Kemudian terdeteksi juga ada gempa di wilayah Sumur yang memang sudah langganan banget ya Sumur ini ya teman-teman. Di wilayah Banten juga kemarin diguncang gempa di 5 magnitudonya teman-teman, wilayah Banten, Masya Allah. Kemudian hari ini juga beberapa kali Mas Tulus baca ada info gempa di daerah Jailolo, ke Maluku juga. Oh ya, Maluku juga ada gempa. Kemudian hari ini Batang juga disampaikan, maaf, 3 magnitudo, tapi ini gempanya dangkal teman-teman, dan alhamdulillah juga tidak berpotensi tsunami ya. Mudah-mudahan Mbak Muyah baik-baik saja karena Mbak Muyah di Batang. Dan kemarin juga sudah ada gempa tapi kecil. Kemudian untuk hari ini, pagi ini di wilayah Batang juga terdeteksi mengalami gempa. Dan Mas Tulus pengen baca beberapa intuisi di balik gempa-gempa yang sudah Mas Tulus rangkum di sini. Salah satunya adalah gempa di Sulawesi. Kekuatannya 7 magnitudo, kemudian yang ada di wilayah Sumur Banten di 5 magnitudo. Kemarin di tanggal 12 pukul 5:18 ya, dan hari ini pun juga ada gempa. Jadi ada beberapa lokasi gempa yang akan Mas Tulus jadikan hitungan untuk melihat intuisi di balik gempa-gempa yang terjadi di tanggal 11 dan juga 12 Juli 2024. Salah satunya kenapa kita banyak sekali menemukan angka-angka ganjil di balik gempa tersebut. Dan Mas Tulus sudah peringatkan sama kalian bahwa tanggal genap ini kemungkinannya juga akan basah, tanggal ganjil kemungkinan akan kering. Artinya kalau kita geser genap dan ganjil ini tanah, genap itu air, sebetulnya simpelnya seperti itu. Dan ternyata juga ada gempa yang terjadi tanggal 11 dan juga 12. Mas Tulus 12 itu genap, tapi ada tanggal ganjilnya. 13 juga ada tanggal ganjil dua-duanya. Hati-hati. Jadi potensi Mas Tulus lihat ini juga sama seperti halnya hari ini masih ada potensi. Apa Le? Apa Dok? Merapi meneh. Ini
si Trondol ini ya sejak awal memang menyampaikan kalau Merapi ini sedang punya gawe. Menurut aku ya Merapi punya gawe pas di bulan Suro itu hal yang biasa dilakukan atau kegiatan yang biasa. Makanya ketika di bulan Muharram aktivitas Merapi itu sedikit meningkat karena ya tadi dalam tanda kutip Merapi punya gawe, menurut aku juga hal yang biasa terjadi sih teman-teman. Tapi ini Trondol kasih clue nih sekarang nih. Di sini jam setengah 12 kurang di 13 Juli 2024. Apakah benar akan ada aktivitas Merapi? Kita lihat nanti. Nanti kita bahas Merapi lagi lah ya, kita cari tahu dulu secara detailnya. Nah, di balik gempa-gempa yang terjadi tanggal 11, 12, dan juga 13, nih Mas Tulus juga sekalian geser ya teman-teman. Potensinya apa saja yang bisa kita lihat dari 12, 13, 12, 11, 12, dan juga 13 terkait dengan gempa yang terjadi di 3 hari belakangan ini. Apakah potensinya sama? Ada kemungkinan gempa lagi? Jawaban saya ya. 11, 12, 13 itu semuanya ada simbol gempa. Dan simbolnya juga cukup besar teman-teman. Dan semuanya tanggal ganjil. Tanggal ganjil ini, angka ganjil juga bisa Mas terus lihat di beberapa magnitudo yang saya terima di sini. Ada 5, 7, dan juga 3. Wow. Ini bukan pertanda baik teman-teman. Maaf sekali lagi. Intuisinya akan meluas. Saya sudah peringatkan bahwa tanggal-tanggal setelah tanggal 13 hari ini, 13 ini ada kemungkinan gempa besar lagi. Walaupun kita dengar hanya batang sementara waktu yang ada gempa dengan skala besar. Tapi hari ini saya merasakan oleng yang luar biasa. Wallahu alam apakah hari ini akan ada gempa besar? I don't know. Tapi memang ketika saya merasa seperti ini biasanya akan ada gejolak lagi dan dengan skala yang cukup besar. Nah, intuisi dari 11, 12, 13 ini juga sama. Gempa dengan skala yang meninggi. Dan ternyata tanggal 11 di Filipina juga ada gempa dengan kekuatan magnitudo 7 teman-teman. 7 magnitudo. Dan sama terjadi di tanggal 11 juga. Maaf, kalau kita hitung melalui angkanya ketika kita melihat musibah 11, 12, 13, potensi yang sama adalah tanah atau gempa susulan. Atau sama seperti yang disampaikan Trondol, saya melihat ada elemen tanah yang kembali akan bergejolak, baik ini tanah, gempa, maupun gunung yang erupsi atau gunung berapi yang meletus atau erupsi dengan skala yang cukup besar. Kenapa Mas Tulus bilang besar? 1, 2, 1, 1, 1, 3, itu semua ada elemen tanah yang cukup kuat. Elemen tanahnya yang cukup kuat sekali. Jadi kalau ada gempa susulan dengan skala besar, bahkan bisa berpotensi tsunami, ini juga Mas Tulus bisa perhatikan. 1, 2, intuisinya akan mengarah ke tanggal 13, 15, 17, 19, dan seterusnya. Tanggal-tanggal ganjil di bulan ini. Hati-hati. Ya. Kemudian gempa dengan skala yang cukup besar ini juga akan terjadi di beberapa titik yang sudah pernah mengalami gempa. Jadi gempa-gempa yang kita sebutkan tadi, atau wilayah yang kemarin ada gempa di 11, 12, dan juga 13 di hari ini, yang sudah terkena gempa kemarin, ini sangat-sangat ada kemungkinan kalau hari ini atau besok, 15, 17, 19, pengulangan gempanya, ada gempa susulan, tapi skalanya besar atau gempa baru yang muncul. Salah satu hal ini sampaikan lagi yang Maung Telon ya. Jawa Barat ini sepertinya juga masih harus waspada terkait dengan gempa dengan skala besar. Aku sih kemarin dengar selentingan-selentingan obrolan Eyang tuh kayak yang beliau tuh ngobrol, ini nggak ngobrol sama aku sebetulnya ya, tapi dia ngobrol sama Trondol sama Eyang yang aku dengar itu ada 2 lapisan sesar yang bareng gitu loh. Kalau dua-duanya ini bareng, Jawa Barat atau Bumi Pajajaran sepertinya juga akan berguncang lagi. Nanti aku belum berani bahas ini secara jauh, tapi nanti kita coba cari tahu lagi apa yang disampaikan yang Maung Telon ya. Kita coba cari tahu dulu bisik-bisiknya supaya Mas Tulus bisa lebih paham. Nah, terkait dengan intuisi selain gempa, di sini juga Mas Tulus melihat ada potensi kecelakaan darat. 11 kalau kita hitung lewat korbannya, musibah dari intuisi yang saya baca lewat 11, 12, 13, ini adalah dengan korban yang cukup banyak. Korbannya cukup melimpah, kemudian kecelakaannya juga cukup besar, kejadiannya juga cukup besar. Baik kecelakaan maupun gempa bumi, maupun erupsi, maupun longsor, sepertinya skalanya juga akan lumayan besar dengan korban yang cukup banyak.
ya, cukup besar sekali. Jadi hati-hati teman-teman. Aku melihat potensi yang sangat luar biasa di balik musibah gempa yang kita lihat atau yang saya lihat setelah melihat intuisi di balik kejadian gempa yang terjadi 11, 12 dan juga di tanggal 13 Juli ini terbaru bahkan. Cukup hati-hati. Nah, sekarang kita lihat dari angkanya potensinya sama. Ada potensi gelombang dan juga angin kencang. Hati-hati teman-teman. Gelombang tinggi dan didasari oleh gempa. Na'udzubillah min dzalik. Saya melihat ada potensi itu kalau dibaca melalui angkanya. Nah, dari magnitudonya, dari jamnya, semuanya ada simbol ganjil. Ya teman-teman, 7, 3, 5 ini semuanya angka yang kisruh. Angka yang mengingatkan, angka yang bertujuan, angka yang isinya ini bisa berkali-kali lipat kegaduhannya. Jadi kalau misalnya kalian berpikir ini akan ada kegaduhan dari segi pemerintahan, dari segi masyarakat itu sendiri, dari musibah itu sendiri, ini juga salah satunya muncul di balik angka-angka ganjil di magnitudonya. Ya, hati-hati, pemerintah kita sepertinya sedang pelin-pelan dengan sesuatu yang punya kebijakan-kebijakan baru yang sepertinya masyarakat agak kurang pro dengan kebijakan yang mereka buat, sehingga kegaduhan ini juga mungkin akan muncul. Jadi hati-hati ya. Berikutnya adalah kalau teman-teman tanya lagi, campur tangan gaib di sini, saya juga melihat ada pesan itu. Ada sebuah pesan di mana ya tadi manunggaling kawula Gusti di sini diharapkan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian mendekatkan diri kepada yang kita sayangi, yang kita cintai, termasuk antar sesama manusia untuk sama-sama saling rukun. Dan ini ada pesan gaib yang disampaikan oleh leluhur kita, sehingga ada kemungkinan kita dalam melestarikan tradisi sedekah bumi ini juga muncul di balik angka-angka yang saya baca, sehingga teman-teman seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, ayolah kita jadi pelopor acara bersih desa atau bersih wilayah. Nggak harus dengan cara tradisi kok. Dengan cara tradisi lebih bagus, tidak masalah. Kalau kalian mau, kalian jadi pelopor, kalian ingatkan masyarakat sekitar, yuk kita jadi pelopor, doa sama-sama yuk. Jadi di beberapa wilayah tersebut yang saya sampaikan, bahkan Bali yang kita lihat sudah sangat perfect, sudah daerah yang sangat sempurna, saya mendengar sedikit keluhan dari leluhur yang dari Bali mengatakan kalau Bali ini sudah waktunya untuk diperbaiki. Sudah keterlaluan eksploitasinya. Hati-hati loh. Jadi pesan dari alam lain, pesan dari alam, pesan dari leluhur yang muncul melalui angka-angka ganjil di gempanya, saya juga melihat ada potensi itu. Jadi beberapa poin yang kita bisa baca di sini adalah satu, elemen tanah. Ada gempa, longsor atau gunung yang akan erupsi dengan skala yang lumayan besar. Kemudian juga kecelakaan di darat yang juga lumayan besar dengan korban yang cukup banyak. Kalau kita baca mulai angka 11-nya. Kemudian elemen kecelakaan darat ini juga akan muncul dari beberapa tipe kendaraan. Khususnya adalah kendaraan yang terlalu banyak mengandung besi. Berarti adalah kendaraan dengan skala besar atau bukan minibus. Paling banyak akan dialami oleh mereka dengan jenis kendaraan yang cukup besar, dengan kandungan besinya cukup banyak. Kemudian yang terakhir adalah saya justru melihat ada potensi gelombang tinggi yang cukup besar. Gelombang air, gelombang tinggi. Ini salah satu hal yang muncul. Hati-hati. Nah, sedikit pesan dari saya juga. Ada simbol virus di sini, ada simbol penyakit yang juga muncul ketika saya baca dari segi musibahnya, ketika saya rangkum dari beberapa angka magnitudo dan juga tanggal kejadian gempa kemarin. Jadi jaga kesehatan teman-teman, manfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang bisa menjaga kesehatan kita. Mau itu tanaman-tanaman kita di masa lalu, tanaman-tanaman dari leluhur kita di masa lalu, jahe, kunyit, empon-empon Jawa, dikonsumsi, tetap jaga kesehatan tentunya. Saya melihat ada potensi itu. Yang paling dominan memang adalah gempa dengan skala besar susulannya. Bahkan hari ini nih, tanggal 13 ini, saya merasa sesuatu yang besar dari dasar gempa ini juga masih ada potensinya. Silahkan kita lihat apakah memang
firasat Mas Tulus kali ini tepat. Dan arahnya masih ke arah timur dari Jakarta ya teman-teman. Sekitar Indonesia bagian timur lah, masih ada potensi, jadi hati-hati. Tetap waspada teman-teman ya. Ikuti panduan dari BMKG kalau misalnya ada info-info tertentu. Oke? Itu yang bisa Mas Tulus bahas terkait dengan beberapa gempa yang terjadi 11, 12, dan juga 13 Juli 2023. Oh ya. Ya, di angka 13 juga muncul pesan angin kencang, teman-teman hati-hati ya. Tidak di 13 itu angin kencang di darat, bukan hanya di laut. Jadi hati-hati juga ketika ada potensi angin kencang di darat. Mungkin tidak hujan tapi anginnya kencang ya. Angin topan, angin puting beliung dan seterusnya. Ini juga sangat-sangat mungkin muncul. Jadi teman-teman yang di rumah harus hati-hati dengan itu ya. Oke, terima kasih banyak setelah membaca apa yang saya lihat. Mudah-mudahan manfaat yang kalian tonton. Ada hal yang bisa kalian simak, ada hal yang kalian jadikan pembelajaran untuk lebih hati-hati ke depannya. Semoga manfaat teman-teman. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Semoga ada yang bisa kalian ambil dari yang aku sampaikan hari ini ya. Tetap semangat pastinya dengan apa yang kita kerjakan sekarang. Semoga keberkahan bersama kita. Terus berprasangka baik dan juga berdoa yang baik-baik. Semoga semua yang baik dekat dengan kita. Amin. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin, semoga hutangnya endang lunas. Yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya pekerjaan, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Yang pengen punya momongan, pengen punya jodoh, kemudian juga pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya kendaraan, amin. Semoga aja teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul, amin. Kita doakan sama-sama juga untuk teman-teman kita yang sedang jual aset dan bernazar apabila asetnya terjual akan bantu sedekah bumi Nusantara. Kita doakan semoga asetnya cepat terjual, amin. Teman-teman yang sedang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pun sudah bikin 2 video teman-teman hari ini buat Sabtu dan juga Minggu ya. Mudah-mudahan manfaat. Mas Tulus harus pamit karena sudah harus berangkat kerja. Insya Allah berkah, insya Allah mudah, insya Allah gangsar rezekinya teman-teman yang nonton video ini, amin. Mas Tulus pamit mundur, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ada yang mau disampaikan pesannya, silahkan DM di @bigtulus_official. Follow Instagramnya Mas Tulus jangan lupa ya. Yuk, yang belum subscribe, yang belum like, di like dulu, dibantu share dulu. Kalau ada iklannya jangan skip yang pendek ya. Yang panjang boleh. Yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu orang baik. Semangat ya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.